Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Ya, selamat tahun baru 2026. Bulan ini adalah bulan Januari. Ya, luar biasa dahsyat semangatnya teman-teman. Semoga pada tahun 2026 ini ya kita diberikan keberlimpahan, dimudahkan dari berbagai macam masalah dan kemudian diberikan jalan keluar dari masing-masing masalah yang dihadapi, diberikan kesehatan prima dan mendapatkan begitu banyak kabar baik khususnya dari perusahaan dan tentunya target goal yang diharapkan untuk pembagian laba perdana perusahaan ya yang kita nantikan ini semoga lancar ya, semoga tembus labanya ya teman-temannya, sehingga kita nanti di Q4 ya perkiraan bulan Oktober, November, Desember itu kita bisa ya menerima pembagian laba untuk yang pertama kalinya ya. Dan tentunya nih teman-teman, tentunya ya itu tidak akan terjadi bila pendapatan perusahaan di sepanjang tahun 2025 kemarin sampai nanti ya sebelum laba itu dibagikan itu belum terpenuhi. Jadi ada kemungkinan ya dibagikan, ada kemungkinan belum. Ya, tapi kalau melihat banyaknya proyek-proyek ya, yang sudah memasuki studi kelayakan atau FS, ya setidaknya ada 12 proyek dan bahkan ada proyek di Sosni ya, yang sudah mulai pembangunan di kawasan kepresidenan ya, Belarus itu sudah mulai dibangun, proses pembangunan bulan Desember tahun 2025. Nah, semoga nanti apalagi proyek-proyek termasuk di Indonesia itu di semester awal tahun ini itu studi kelayakannya beres dan diberikan kelancaran sehingga bisa diimplementasikan di Indonesia dan proyek-proyek kita yang lainnya yang sudah dalam proses itu diimplementasikan di negara-negara yang terkait. Sebelum kita mulai, ya, acara pada malam hari ini kita awali dengan berdoa, semoga diberikan kelancaran dan mohon maaf jika ada kesalahan ya di sepanjang saya menyampaikan materi pada malam hari ini, teman-teman. Saya hanya manusia biasa dan saya di sini hanya selaku sebagai edukator saja ya, tidak menawarkan segala apapun, segala ilmu yang kita sampaikan dapat dimanfaatkan teman-teman untuk kepentingan teman-teman masing-masing ya. Di sini kita disclaimer ya. Materi yang disajikan dalam platform ini adalah murni untuk tujuan edukasi dan pengembangan diri. Kami tidak bermaksud untuk mempromosikan, mengajak atau menawarkan layanan atau produk yang dapat melanggar aturan undang-undang maupun batasan hukum yang ditetapkan oleh Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Segala bentuk investasi atau pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sepenuhnya tanggung jawab dan inisiatif individu. Kami menganjurkan agar setiap keputusan penting didasarkan pada penelitian yang cermat dan konsultasi dengan ahli terkait. Kita langsung membuka ke sumbernya ya. Berita dimulai bulan Desember tahun 2025, teman-teman. Jadi di bulan Desember ya, itu ada pertemuan besar dan penting khususnya untuk mendongkrak ya
permintaan terrealisasinya proyek infrastruktur bagi perusahaan Uniski String Teknologi, ya. Karena perusahaan kita, ya teman-teman ya, UST ini itu menjadi bagian dari pertemuan besar, salah satunya yaitu pertemuan yang diselenggarakan oleh Eurasia. Ya. Di sini transportasi rantai dan integrasi Eurasia, artikel unggulan di Jurnal Union State. Ya. Jurnal Union State telah menerbitkan artikel panjang lebar tentang transportasi string, di mana para ahli terkemuka dari perusahaan tersebut membahas fitur unik teknologi UST dan beberapa proyek yang sedang berlangsung di Belarus dan Rusia. Nah, di sini teman-teman. Salah satu proyek besar yang disorot adalah kompleks infrastruktur transportasi di sepanjang rute Moskow-Minsk. Kemungkinan pembangunannya sebelumnya telah dibahas dalam pertemuan di luar kantor Dewan Ilmiah dan Pakar Dewan di bawah Komite Tetap Negara Uni yang berlangsung di Eco Technopark milik UST Incorporation. Keberhasilan implementasi proyek ini dapat bertindak sebagai katalis untuk transisi menuju paradigma teknologi baru di sektor transportasi dan logistik, sekaligus menjadi kontribusi signifikan untuk memperkuat integrasi ekonomi Eurasia. Ya. Artikel ini juga memberikan perhatian khusus pada proyek klaster percontohan untuk kota linear. Potensi pelaksanaan proyek ini mempertimbangkan bentangan sepanjang 25 hingga 30 km di wilayah Orsa atau Minsk. Kota linear tersebut dapat dibangun di sepanjang jalan raya Moskow-Minsk, membentuk rangkaian permukiman padat yang saling terhubung oleh jalur transportasi. Jadi ya, proyek besar ini dibahas oleh pemerintahan tertinggi dari negara Belarus dan Rusia. Ya, kita perlu pahami adalah negara Belarus adalah bagian dari pendukung negara Rusia. Jadi dua negara ini memang dari dulu saling bekerja sama, teman-teman. Ya, saling bekerja sama. Dan karena UST itu ya diproduksi di Belarus, ya salah satu proyek percontohannya itu di Minsk, Belarus, yang disebut Eco Technopark, teman-teman. Secara otomatis kita memiliki kekuatan yang besar, ya, untuk bekerja sama dengan Rusia juga, ya. Karena UST juga di dalam artikel yang lain dulu ya pernah dibahas bahwa proyek-proyek UST di Belarus ini didukung penuh ya oleh Presiden Belarus, teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, ini berita kedua yang paling keren nih, teman-teman. Ya. Transportasi string di forum Bridge, ya, diskusi para ahli menunjukkan meningkatnya minat pada teknologi UST. Ya. Forum Kota Internasional Bridge 7 yang diadakan pada tanggal 20 sampai 21 November di St. Petersburg, ya, menarik lebih dari 5.000 peserta dari 79 negara. Fokusnya adalah pada pembangunan sosial ekonomi daerah regional dan kota, meningkatkan daya tarik investasi kota-kota di 5 negara, dan memperkuat hubungan antar negara Bridge. Ya, sesi strategis teknologi Bridge untuk pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan bersama oleh Uniski String Technologies merupakan bagian dari acara tersebut. Mari kita lihat apa yang disoroti para peserta dalam pidato mereka. Tujuannya adalah untuk menciptakan kota-kota dengan transportasi yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan, teman-teman. Ya. Pada sesi tentang pengembangan lingkungan perkotaan dan mobilitas, berbagai topik dibahas, termasuk pembangunan berkelanjutan wilayah, modernisasi infrastruktur, dan memastikan kedaulatan teknologi dalam transportasi. Dalam keadaan ini sangat penting untuk mempertimbangkan konteks global. Negara-negara BRICS yang saat ini mencakup lebih dari 40% populasi dunia, memiliki potensi signifikan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem transportasi modern. Salah satunya yaitu Uniski String Technologies, teman-teman. Nah, ini ya, ini bagian perwakilan kita, bagian pemasaran perusahaan Uniski String Technologies di sini. Salah satu topik utama pembicaraan adalah konsep transportasi berantai sebagai solusi potensial untuk mengatur transportasi penumpang, khususnya di daerah-daerah di mana metode konvensional tidak lagi efektif. Mikhail, Ketua Komite Transportasi Wilayah Leningrad, mencatat dalam pidato sambutannya bahwa
Sistem ini membuka kemungkinan baru untuk pengembangan mobilitas perkotaan. Di sini, saya yakin bahwa dengan menggabungkan pengalaman, pengetahuan, dan potensi negara-negara BRICS, kita dapat menemukan solusi terbaik di bidang digitalisasi, transportasi ramah lingkungan, dan pengembangan infrastruktur cerdas. Tujuan bersama kita adalah membangun kota-kota tempat orang ingin tinggal dan tempat transportasi aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Permintaan akan transportasi berkecepatan tinggi semakin meningkat di sini, teman-teman ya. Isu pengembangan sistem transportasi dan modernisasi lingkungan perkotaan di negara-negara BRICS ya, tidak hanya membutuhkan keputusan politik, tetapi juga pendekatan teknologi dan organisasi yang cermat. Ya. Dalam konteks ini, Wakil Majelis Legislatif Alexi, penasihat Sekretaris Negara Uni Negara, berbicara tentang pengembangan infrastruktur dan kerjasama ekonomi di Uni Negara. Ia menekankan bahwa pengembangan infrastruktur logistik terus menjadi pilar utama kerjasama. Pada saat yang sama, penting juga untuk berupaya menuju penyatuan standar, peraturan, dan kebijakan tarif karena hal ini menciptakan dasar bagi kemitraan berkelanjutan antar negara. Dmitry Krinitsky, penasihat Ketua Dewan Tertinggi Partai Rusia Bersatu, menambahkan pembahasan dengan memberikan gambaran umum tentang program dan inisiatif partai yang bertujuan untuk mencapai kedaulatan teknologi. Ia menekankan bahwa langkah-langkah tersebut memungkinkan pengembangan pendekatan berkelanjutan untuk modernisasi industri dan mengurangi ketergantungan pada solusi eksternal. Nah, ini permintaan dari para pengembang tersebut menunjukkan bahwa solusi tingkat kedua semakin dipandang sebagai alat yang layak dalam perencanaan wilayah. Maxim, Wakil Direktur Jenderal Bidang Teknik di UST Incorporation, menyampaikan presentasi yang menguraikan aplikasi praktis teknologi UST. Ya, ini Maxim, perwakilan kita. Kompleks transportasi dan infrastruktur UST membantu mengatasi tantangan logistik tanpa memperluas koridor darat. Mereka mengurangi beban pada wilayah tersebut dan memastikan infrastruktur mempertahankan parameter operasional yang dapat diprediksi dalam jangka panjang. Partisipasi perusahaan dalam forum BRICS sangat penting. Industri mengakui UST Incorporation sebagai pemain penting di bidang infrastruktur transportasi canggih. Sangat penting tidak hanya untuk berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan ini, tetapi juga untuk berkontribusi pada diskusi inti mereka. Kami telah mencapai tahap di mana kami dapat berkolaborasi dengan para profesional, terlibat dalam diskusi tentang proyek-proyek aktual, dan menerima umpan balik dari para pengambil keputusan. Forum Kota Internasional BRICS ke-7 memberi UST-IN kesempatan untuk memamerkan solusi teknis siap pakainya dan mendiskusikan potensi penerapannya di negara-negara dengan berbagai tingkat pembangunan. Perusahaan memperluas jaringan profesionalnya dan menerima masukan dari para ahli di bidang perencanaan, tata guna lahan, desain infrastruktur, dan manajemen transportasi per kota. Nah, ini. Jadi UST ya untuk apa itu namanya? Untuk memasuki pasar secara global itu teman-teman. Apalagi ya proyek sebesar UST nih teman-teman yang konsepnya memang dia infrastruktur teman-teman ya. Yang bergerak dalam transportasi berteknologi string. Yang jelas, kalau misalnya kita bicara masalah mobil, pasti kita berbicara masalah apa itu namanya ekonomi ya, kelancaran ekonomi publik ya, yang terjadi di negara-negara terkait teman-teman. Ya. Karena apa? Pasarnya adalah masyarakat. Ya. Ataukah kita bicara tentang teknologi motor, ataukah teknologi yang lain sebagainya, yang bersifat retail. Tetapi beda halnya dengan infrastruktur nih, teman-teman. Ya. Infrastruktur itu lebih cenderung ya pelanggannya itu adalah sebuah negara, sebuah pemerintah. Karena ini masuk pada kebijakan politik, teman-teman. Ya. Kebijakan politik. Mengapa sih kok sampai seperti itunya, Pak? Karena ini berhubungan dengan kontrak, teman-teman. Ya. Kalau misalnya kita jualan mobil nih teman-teman, kita jualan mobil syariah ya, mungkin ya 5 tahun, 10 tahun ya, udah tutup produksi, kita ganti tipe yang lain.
mobil tersebut jelas menjadi dipakai, dibeli, dipakai, jadi mobil bekas, ada yang rusak, ada yang nggak kepakai, ada yang masuk rosok, ya kan? Dan ganti lagi mobil lain. Ketika pasar itu bergerak, ia memutuskan untuk mengganti mobil lain, di pasar itu ada banyak sekali pilihan, teman-teman. Ada mobil merek misalnya Toyota, ada merek Honda, ada merek macam-macam. Contoh seperti ya kita lah ibaratnya. Kita saat ini mungkin saat sekarang ini beli mobil Honda gitu kan. 5 tahun, 10 tahun udah bosan. Mobil dijual, kita kan mau beli mobil lagi nih. Ada banyak pilihan kan. Made in China, made in apa itu namanya, Eropa, made in Jepang, dan lain sebagainya. Nah, dari negara-negara tersebut pasti ya menampilkan merek-merek yang berbeda juga variannya. Jadi secara otomatis market di dalam sekali transaksi ke transaksi berikutnya itu ada kemungkinan untuk dia berpindah ke merek yang lain atau ke perusahaan yang lain, teman-teman. Ya. Namun kalau infrastruktur transportasi, karena ini sifatnya itu pembangunan infrastruktur, jelas lebih condong melibatkan negara yang terkait, teman-teman. Mengapa? Karena ketika infrastruktur seperti halnya UST, seperti ini teman-teman, ya, itu dia sekali bangun, masa operasionalnya 100 tahun. Jadi nggak bisa 5 tahun, 10 tahun dibongkar, kemudian cari perusahaan lain, dibangun lagi, kemudian 10 tahun lagi dibongkar lagi, ya rugi kalau ceritanya gitu teman-teman. Karena pembangunan infrastruktur sendiri itu juga melibatkan biaya yang sangat mahal, mahal sekali teman-teman. Seperti halnya USD ini, itu per kilometernya bisa sampai 15 juta dolar. Ya, sekitar apa itu namanya di kisaran antara 15 sampai 20 miliar per kilometer nih, teman-teman. Itu pun ya, 1 juta antara 150 sampai 200 miliar per kilometer ya. Bisa sampai 300 juta per kilometer. Ya, 300 miliar ya, 300 miliar per kilometer, maaf. 15 sampai 15 jutaan dolar ya itu perkiraan sekitar 300 miliaran per kilometer ya teman-teman. Tentunya disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara dan juga medannya ya. Jadi ya rentang harganya ya sekitar situlah ya. Jadi sangat mahal sekali itu per kilometer teman-teman. Ya. Kalau kita berbicara transportasi umum ya siapa yang ngebangun cuma 1 kilometer ya pasti ya minimal ya sekitar 5 kilometer 7 kilometer itu pun minim sekali bisa belasan puluhan ya, kilometer ya. Normalnya ya bisa sampai ratusan kilometer teman-teman. Nah, jadi ini memang proyek yang sangat besar dan ketika kita itu dibangun kontraknya itu masa pakainya hingga 100 tahun teman-teman. Artinya apa? Dalam sekali transaksi nih teman-teman negara tersebut di dalam pembangunan proyek infrastruktur transportasi ini nih teman-teman, secara otomatis itu menjadi pelanggan tetap selama 100 tahun. Bisa bayangin nggak? Selama 100 tahun. Ya. Jadi misalnya kalau di tahun pertama misalnya ada apa itu namanya 20 proyek dibangun, ya masa pakainya 100 tahun lagi. Sampai 100 tahun. Di tahun kedua misalnya 30 proyek dibangun. 100 tahun lagi. Di tahun ketiga misalnya 50 proyek dibangun. Nah ini kalau di total pembangunan baru setiap tahunnya berapa, ya kan? Di dalam 10 tahun itu bisa ratusan proyek teman-teman. Seperti halnya portofolio proyek kita, itu kita saat ini ada 251 proyek. Ya, di fase yang berbeda. Tentunya itu bisa lolos sampai implementasi pembangunan proyek. Ada yang juga ke pending sampai beberapa tahun. Ada juga yang gagal nggak jadi. Tapi ini teman-teman, ya itu hanya pekerjaan kita di awal fase komersil. Artinya apa? Di tahun 2026 nih, ada nggak yang melarang perusahaan untuk mengajukan proposal baru lagi, mengajukan kerjasama lagi di setiap negara? Ada nggak? Nggak ada yang larang. Jadi loss setiap tahun perusahaan mau promosi promosi proyek, dia loss. Ya. Artinya apa? Dalam setiap tahunnya
portofolio proyek itu ada potensi besar untuk bertambah terus, bertambah. Nah, ini kalau 10 tahun ke depan, hingga 10 tahun bisa ribuan proyek. Nah, inilah kekuatannya kita bergerak di dalam infrastruktur, apalagi khususnya dalam bidang infrastruktur transportasi. Nah, seberapa penting sekah ya infrastruktur transportasi ini bagi perkembangan dunia? Ya, seberapa penting? Karena apa? Karena kalau kita tidak memiliki sebuah pemikiran, transportasi ini penting nggak sih, gitu kan? Ya kita nggak sampai atau kita nggak mampu melihat pasar perusahaan yang lagi kita dukung ini. Ya, seperti halnya UST ini nih, teman-teman. Karena apa? Karena kalau orang awam seperti kita, kan kalau keseharian kan kita normalnya ya ibaratnya setiap hari kalau beli kue ya naik motor, ya. Beli sayuran ya naik motor, mau sekolah mungkin ada yang naik mobil, kemana-mana ada yang naik mobil gitu aja. Berangkat, kemudian sampai tujuan, kemudian pulang, ya beres itu aja. Pemikirannya itu nggak sampai kebutuhan transportasi dunia itu berapa, apa saja yang arah perkembangan transportasi yang diminati oleh pasar itu bagaimana, kendalanya saat ini itu bagaimana, itu kan nggak ada kepikiran-kepikiran seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi nih, teman-teman, itu sedikit banyak akan membuka wawasan kita tentang pentingnya transportasi di dunia ini. Dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh BRIS macam ini yang membahas tentang salah satunya yaitu arah kebijakan transportasi dunia, ya teman-teman, secara otomatis itu akan membuka lebar, ya, membuka lebar. Apa sih ya transportasi yang dibutuhkan di dunia ini? Ya. Kaitannya dengan apa? Dengan teknologi yang kita berikan, Uniski String Teknologi, ya, transportasi berbasis rel, ya, berteknologi string ini, posisi di pasarnya itu dia seberapa strategis, ya. Nah, kabar baiknya perusahaan ini dulu, Mr. Unitsky ya, dulu sebelum, ya, jauh sebelum dia menciptakan UST ini nih, teman-teman, sekitar 25 tahun yang lalu nih, teman-teman, ya, itu dia sudah memprediksi arah perkembangan transportasi dunia. Itulah mengapa nggak heran juga, ya, nggak heran juga di dalam fase awal komersil, ya, itu kita bisa mendapatkan 251 portofolio proyek. Di antara kita saya yakin ini ada yang nggak percaya, ini mengada-ngada nggak? Ini ya beneran nggak? 251 itu banyak loh. Kenapa sih kok banyak nih? Untuk pengajuan proposal itu kita harus datang langsung ke negara loh, bukan perusahaan. Kalau perusahaan mungkin kita enak kan, kita mungkin bisa buat janji ketemu sama asistennya, untuk ketemu sama direkturnya, berbincang-bincang tentang kerjasama dalam bidang bisnis ya tentunya. Tapi ini masalahnya negara, ya. Ini masalahnya negara nih teman-teman. Dan itu sekitar 37 negara. Jadi perusahaan UST ini sangat sibuk sekali gitu. Sangat sibuk sekali ya kemarin-kemarin itu. 37 negara ini didatangi satu-satu. Setelah didatangi satu-satu, sebagian besar diundang sendiri. Perwakilannya diundang. Diundang untuk mengunjungi proyek yang kita bangun, yaitu di Minsk, Belarus, dan Sharjah, Uni Emirat Arab. Makanya berita di sepanjang tahun 2025, tahun 2024, tahun 2023 kemarin, tahun-tahun kemarin, itu ada banyak sekali delegasi dari Vietnam, delegasi dari Jepang, ya delegasi dari mana saja di situ ya, Afrika, itu mengunjungi proyek yang kita bangun, proyek pilot yang kita bangun. Tujuannya apa? Untuk memperkenalkan, ini loh, aku punya produk seperti ini loh, aku punya transportasi seperti ini. Ya. Kelebihannya begini, ya. Biayanya begini, keuntungannya begini. Ya. Kamu mau nggak kerjasama dengan aku? Nah, seperti itu. Itu membuka pasar, namanya membuka pasar. Makanya pekerjaan ini pekerjaan besar,
yang tidak bisa dilakukan oleh satu dua orang saja, segelintir orang, tim. Nah, apa rahasia di balik UST ini, kesuksesan UST ini ya? Yang pertama adalah produknya. Produknya memang sangat strategis. Kemudian yang kedua, relasi Mr. Yunitsky. Ingat Mr. Yunitsky, ya, background Mr. Yunitsky memang dia bukan orang sembarangan, dia ilmuwan Eropa, teman-teman. Koneksinya itu di mana-mana, gitu. Jadi dia masuk di negara-negara itu enak dia. Karena Mr. Yunitsky sendiri memang bukan orang biasa hitungannya, teman-teman. Ya. Kemudian yang ketiga, tim dari tim ahli UST itu sangat luar biasa kuat, teman-teman. Apalagi didukung oleh bantuan Discovery yang kantornya itu saat sekarang di Dubai. Discovery ini juga apa itu namanya mendukung proyek yang ada di Indonesia melalui berdirinya PT Yunitsky Nusantara Technologies dan PT Minsky Cakrawala Nusa. Makanya kalau teman-teman lihat ya, lihat di setiap apa itu namanya pertemuan perkembangan yang ada di media nasional yang sudah kita bantu sharingkan nih teman-teman. Di situ Pak Sami Soru selaku Direktur Utama PT Yunitsky Teknologi PT Yunitsky Nusantara Technologies ya teman-teman, itu dibantu oleh beberapa orang yang orang asing, orang luar. Ya. Nah itu perwakilan langsung dari Discovery. Nah, inilah perbedaannya, ya perbedaannya sepak terjang UST ya di Indonesia dan di berbagai negara saat sekarang ini dengan beberapa tahun yang lalu. Contohnya tahun 2019 lalu ya. Tahun 2019 yang lalu itu di Indonesia sudah ada terlahir namanya PT SWTex Indonesia ya. Itu belum ada yang namanya Discovery, belum ada teman-teman. Jadi PT SWTex Indonesia itu bergerak sendirian di Indonesia. Jadi quality control, ya kan, pengawasan, strategi untuk memasuki pasar, lobby-lobby di Indonesia itu dia bekerja sendirian. Ya. Jadi nggak begitu maksimal. Sehingga itu Mr. Yunitsky memutuskan untuk menutupnya. Kemudian kemarin, ya, itu baru dibuka lagi PT, didirikan lagi PT Yunitsky Nusantara Technologies, ya, yang dikepalai oleh Pak Sami Soru. Nah, itu dibantu langsung oleh Discovery. Makanya di Indonesia itu kita udah on the track ya. Kita udah on the track untuk realisasi proyek-proyek mana nih. Apa itu yang rencananya yang akan diimplementasikan ya, yang akan menjadi target pembangunan. Ya. Dan ini nggak cuman berlaku di Indonesia. Coba bayangin di Indonesia aja melibatkan begitu banyak orang, teman-teman. Dan begitu banyak lembaga ya. Di Indonesia saja melibatkan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, ya, terus melibatkan apa itu namanya Intelijen Transport System dan lain sebagainya. Itu masih di Indonesia, belum lagi di negara-negara lain. Sekarang pertanyaannya, aturannya di masing-masing negara ini beda nggak? Ya jelas pasti beda, teman-teman. Ya. Ini yang aturan-aturan inilah yang disebut regulasi. Nah, kalau kita mainnya udah regulasi, udah pusing itu. Ya, udah pusing. Ya. Tetapi nih, teman-teman, kabar gembiranya, UST itu sangat dengan mudah memasuki negara dan mengimplementasikan proyeknya, mencoba untuk mengimplementasikan proyek. Kalau kita berpikir ke belakang, ya jelas kalau UST tidak memiliki strategi yang bagus, tim yang bagus, koneksi yang bagus, ya kan? Apalagi didukung oleh produk yang bagus, nggak mungkin kan? Nggak mungkin semua itu terjadi. Jangankan 251 portofolio proyek, teman-teman. Satu proyek aja nggak bakalan. Saya yakin, satu dua proyek aja nggak bakalan terimplementasi. Ya, nggak bakalan. Mengapa? Karena satu proyek itu nilainya besar, triliun, teman-teman. Besar sekali. Ya, besar sekali. Nah, itulah mengapa ketika kita melihat kesuksesan-kesuksesan kecil ini, ya, kesuksesan-kesuksesan kecil ini yang akan menjadi suatu saat menjadi kesuksesan besar nih, teman-teman.
Dasarnya apa sih yang membuat itu semua? Dasarnya cuma dua proyek. Proyek yang dibangun di Minsk, Belarus, dan proyek yang dibangun di Sharjah, Uni Emirat Arab. Pembangunan dari dua tipe, intangible asset atau aset tidak terwujud, dan pembangunan berupa aset fisik atau aset yang berwujud. Ini luar biasa berhasil, teman-teman. Kalau ini nggak luar biasa berhasil, nggak mungkin bisa mencapai itu semuanya. Makanya USD kalau kita lihat secara global nih teman-teman, di dalam 10 tahun dari tahun 2014 ya hingga sekarang itu 10 tahun ya. Itu dia ibaratnya bambu gitu ya. Itu dia memperkuat akarnya dulu. Jadi orang awam atau orang yang nggak mau belajar tentang fundamental perusahaan, analisis fundamental perusahaan, dia nggak kelihatan. Dia taunya ini ya pohon bambu ini pak kecil terus ini kecil aja, nggak bertumbuh-tumbuh. Tapi kalau orang yang mengerti ilmunya, mengerti bagaimana melihat ya eksistensi sebuah perusahaan, pertumbuhan sebuah perusahaan, dia pasti bisa melihat nih, ini perusahaan dalam waktu 10 tahun, akarnya ini udah luar biasa kuat ke bawah. Kalau akarnya kuat nih, teman-teman, teman-teman bisa baca nih, ya konsep pertumbuhannya pohon bambu ya di Cina ini. Dia di awal-awal kelihatan nggak tumbuh karena apa? Dia memperkuat akarnya dulu. Setelah akarnya kuat nih, teman-teman, di dalam sebuah momen dia pertumbuhannya sangat cepat sekali, sampai orang nggak percaya. Ini beneran nggak sih? Nah, inilah strategi inilah yang diterapkan oleh UST nih, teman-teman. Ya. Oke, next kita lanjut. Nah, UST Incorporation memulai persiapan studi kelayakan untuk proyek di Kazakhstan. Ya, ini udah masuk studi kelayakan. Ya. UST Incorporation melanjutkan pekerjaannya dalam mengimplementasikan kompleks transportasi dan infrastruktur UST di Kazakhstan. Ya. Proyek ini dirancang untuk menyediakan transportasi penumpang yang cepat, aman, dan efisien antara kota Kaskalen dan stasiun metro Almaty di masa mendatang yang dekat dengan pasar Berlik. Ya. Pada tahap saat ini, persiapan studi kelayakan telah dimulai. Ya. Atas permintaan Akimat wilayah Almaty, para spesialis UST Incorporation telah mengembangkan rute yang diusulkan sepanjang 11,8 km dengan 4 stasiun. Studi kelayakan ini menandai tahap penting dalam pengembangan proyek. Studi ini akan menentukan biaya konstruksi kompleks UST dan memberikan penilaian komprehensif terhadap parameter teknis dan keuangannya sebagai bagian dari dokumentasi praproyek. Studi kelayakan akan menentukan sumber daya yang dibutuhkan dan menetapkan jadwal implementasi. Solusi UST Incorporation untuk Kazakhstan bertujuan untuk mengoptimalkan transportasi di sepanjang rute pasar Kaskelen, Barlik, dan mengurangi beban pada infrastruktur transportasi wilayah Almaty. Kompleks UST dirancang untuk beroperasi sepanjang waktu dalam segala kondisi cuaca. Layanan penumpang akan disediakan oleh Yubas Karat berkapasitas 42 tempat duduk yang mampu mengangkut hingga 5.300 orang selama jam sibuk. Perhitungan awal menunjukkan bahwa bahkan dengan harga tiket yang terjangkau, kompleks ini akan mencapai titik impas dalam waktu kurang dari 10 tahun. Maksudnya, sudah balik modal, teman-teman. Ya. Sudah balik modal. Nah, di sini. Ini Kazakhstan, teman-teman. Nah, kita bisa lihat nih, teman-teman. Ya, proyek yang ada di Kazakhstan ini aja, ya, itu untuk studi kelayakan ini yang dibahas baru satu proyek nih, teman-teman. Ketika studi kelayakan ini sekitar 6 bulan itu selesai, ya, dia lolos untuk implementasi nih teman-teman pembangunan dan itu beroperasi teman-teman. Ya. Secara otomatis bertambah nggak proyek-proyek di Kazakhstan selanjutnya? Mungkin proyek untuk angkutan barang juga bisa, untuk proyek pariwisata juga ada, ya seperti halnya Unilight dimasukkan di Kazakhstan. Seperti itu teman-teman. Nah,
itu masih di satu negara aja, belum negara-negara yang lain. Makanya saya bilang sekali lagi ya, portofolio proyek yang kita bahas kemarin itu baru permulaan aja nih. Tahun ini nih, itu saya yakin portofolio proyek itu udah berubah, udah bertambah lagi semakin banyak. Kita bisa bayangin, dalam kemarin aja itu nilainya udah, estimasi nilainya sekitar lebih dari 140 miliar dolar nih teman-teman ya. Kalau bertambah tahun ini, ya berapa lagi nilai portofolio proyeknya nih ya. Kalau bertambah tahun depan, berapa lagi? Makanya ya, kita bisa lihat dari ya, pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan dan besarnya ya kapasitas pasar di seluruh dunia tentang penyerapan proyek infrastruktur berjenis transportasi sering seperti ini nih teman-teman. Kita bisa melihat perkembangan perusahaan ke depan ya, itu udah luar biasa besar nih teman-teman. Udah luar biasa besar. Ya. Kita lanjut nih ya. Nah, ini ya, kemarin pembangunan kompleks UST telah dimulai di Sanatorium Sosni. Ya. Pembangunan kompleks transportasi penumpang dan infrastruktur UST telah dimulai di Sanatorium Sosni di Belarus. Lokasi pembangunan dikunjungi oleh CEO UST Incorporation Nadezhda Kosaryeva. Nah, proyek ini membayangkan pembangunan jalur tunggal yang akan menghubungkan bangunan tempat tinggal, resort, dengan kompleks spa baru. Rute tersebut akan melewati jantung hutan pinus. Ya. Pembangunan kompleks transportasi baru di Sanatorium Sosni merupakan langkah signifikan bagi perusahaan kami. Ini menunjukkan transisi ke pengoperasian teknologi kami di dunia nyata dalam lingkungan rekreasi, di mana keselamatan dan kepedulian terhadap lingkungan sangat penting. Dengan mengimplementasikan proyek ini, kami menunjukkan bahwa transportasi modern dapat terintegrasi dengan mulus dengan lingkungan alam, menjadikan infrastruktur rekreasi lebih mudah diakses dan nyaman. Persiapan telah dimulai di lokasi pembangunan stasiun UST, tempat penumpang akan naik dan turun. Tahap selanjutnya dari proyek UST meliputi ya pembangunan pondasi dan pemasangan struktur penahan beban logam, pemasangan struktur rel dan peletakan jaringan listrik dan tegangan rendah, pemasangan sistem komunikasi, pemasangan U-Pod rel pada struktur jalur rel, pekerjaan fasad, melakukan operasi pengujian, pengoperasian fasilitas. Kereta tanpa awak U-Pod yang dirancang khusus untuk sanatorium ini dapat mengangkut hingga 15 penumpang sekaligus, termasuk 6 kursi yang nyaman. Pergerakannya akan sepenuhnya otomatis. U-Pod akan memberikan perjalanan yang tenang, ramah lingkungan, dan nyaman, sehingga cocok untuk orang dengan keterbatasan mobilitasnya. Dengar-dengar U-Pod yang dibangun di Sanatorium Sosni ini memiliki desain khusus memang untuk pariwisata, teman-teman. Dan di Sanatorium Sosni ini adalah wilayah kepresidenan Belarus. Ini juga sebagai proyek komersil kedua yang dibangun di Belarus, yaitu yang pertama Unilight yang sudah beroperasi untuk tempat pariwisata, ini yang kedua nih teman-teman. Ya, ini yang kedua. Oleh karena itu nih teman-teman, tahun ini saya yakin juga ada proyek-proyek baru yang mulai pembangunan. Ya, jadi kita lihat ya beritanya nanti. Ya. Next, selanjutnya. U-Pod merevolusi transportasi perkotaan di India. Nah, kita menuju India. Pasar transportasi perkotaan India adalah salah satu yang paling dinamis di dunia saat ini. Pertumbuhan populasi yang pesat ditambah dengan jalanan yang semakin padat dan kebutuhan mendesak akan solusi mobilitas berkelanjutan telah mendorong kota-kota di seluruh negeri untuk mengeksplorasi moda transportasi inovatif. Dalam konteks ini, UST Incorporation meluncurkan U-Pod penumpang baru yang dirancang dengan cermat untuk lingkungan yang ramai di wilayah metropolitan terbesar di dunia. Kendaraan kelas baru. Kami sedang mengembangkan kendaraan khusus untuk India, sebuah U-Pod besar berstruktur tunggal yang mewakili evolusi selanjutnya dalam lini produk kami. Tegas Alexei Vodopetov, Kepala Departemen Sarana Perkeretaapian di UST Incorporation. Berbeda dari model U-Pod yang sudah ada, versi India dirancang sebagai kendaraan modul tunggal yang luas,
mampu menangani volume penumpang yang tinggi dengan kapasitas dasar untuk menampung setidaknya 40 penumpang. Kendaraan baru ini dapat dioptimalkan lebih lanjut untuk ruang berdiri. Dalam merancang desain inovatif ini, para insinyur memperhatikan standar internasional untuk kepadatan penumpang yang biasanya berkisar antara 3 hingga 8 orang per meter persegi. Ya, kita bisa lihat nih di sini teman-teman, ini masih gambaran desainnya teman-teman. Ya, karena ini masih desain, secara otomatis perusahaan memproduksi mulai dari awal nih teman-teman. Ya, ini juga membuktikan bahwa perusahaan itu sifatnya sebagai desain teknologi, teman-teman. Ya, jadi apapun permintaannya negara terkait nih, ya di kita, asalkan itu masih memakai teknologi standar yang kita miliki, yaitu teknologi string nih, kita bisa nih teman-teman. Modelnya yang model bagaimanakah atau ada tempat tidurnya, ya itu juga bisa, atau ada tempat bermainnya, ataukah mungkin dia apa itu namanya didesain menjadi restoran berjalan, ya itu juga bisa, itu teman-teman. Ya. Jadi sesuai dengan permintaan pasar. Nah di India nih, untuk memenuhi permintaan India, secara otomatis ya perusahaan memakai desain baru seperti permintaan India. Berjumlah 40 penumpang, jadi lebih besar kapasitasnya. Karena kalau Yukarat ya, Yukarat itu kapasitasnya hanya 25 penumpang, itu orang Eropa, orang-orang besar ya. Kalau di kita mungkin perkiraan 30 penumpang muat ya. Tapi ini orang India muat 40 penumpang nih, teman-teman. Jadi lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Kita bisa lihat juga di sini karena muatannya itu lebih besar, ini ada 2 string di sini ya, teman-teman ya. Yang sebagai jalur transportasi tersebut. Jadi dia lebih kuat lagi. Sedikit mengingatkan juga ya, satu string lintasan ini teman-teman, itu setiap berapa meter itu bisa dilintasi unit varian ini. Jadi ini berangkat, ini lagi berangkat, 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 berangkat. Jadi setiap satu jalur ini bisa dinaiki beberapa gerbong. Ya. Contohnya kemarin kayak di feeder Harjamukti Mekarsari, itu perkiraan satu string ya penghubung Harjamukti Mekarsari, penghubung ini ada 42 gerbong, teman-teman. Itu jaraknya sekitar 15 km. Itu jaraknya 42 gerbong. Nah, kalau di sini ya kalau kita hitung kalau misalnya 40 kali 10 ya 400 penumpang. Ya. Kalau misalnya ada 100 gerbong ya berarti kan 4.000 penumpang, itu cuma sekali jalan. Nah, lalu lalang itu 1 jam bisa puluhan ribu penumpang. Nah, kita bisa lihat di sini. Namun untuk memberikan pengalaman yang lebih nyaman, tim desain menargetkan kepadatan sekitar 4 orang per meter persegi. Ya, sehingga memudahkan pergerakan di dalam kendaraan. U-Pod dirancang untuk beroperasi dengan beban penuh, pertimbangan penting untuk melayani pusat-pusat kota padat di India. Jika ada ruang untuk 10 orang masuk, 10 orang akan masuk. Desain harus mengakomodasi hal ini sambil memastikan tingkat keamanan yang diperlukan. Optimalisasi desain dengan memanfaatkan wawasan dari proyek-proyek sebelumnya dengan kompleks transportasi UST, seperti lokasi uji di Sharjah, Uni Emirat Arab, dan kompleks Ulight di Maryagorka, Belarus, para insinyur di Uniski String Technologies Incorporation berkomitmen untuk mengembangkan U-Pod yang ringan dan hemat energi, namun cukup kuat untuk menangani beban yang besar. Elemen-elemen kunci dari desain tersebut meliputi modul transportasi terpisah, perlengkapan lari yang hemat energi, kendaraan tersebut memastikan distribusi beban berat yang merata pada struktur rel lintasan, kesesuaian dengan kondisi iklim India, ini ya, suhunya tinggi, lembab, dan musimnya musim hujan. Ya, kalau hujan, nah berkat strategi optimasi bobot, sistem transportasi ini memberikan metrik kinerja yang mengesankan, konsumsi energi rendah, pengoperasian yang lancar, dan keawasan minimal pada roda penggerak dan struktur rel, bahkan dalam penggunaan intensitas tinggi. Untuk mengatasi iklim ya yang ekstrim di India nih teman-teman ya, itu kita sudah mempertimbangkan sistem pendingin udara yang lebih baik
dengan distribusi aliran udara yang cerdas, bahan tahan panas untuk panel eksterior, peningkatan isolasi interior, lapisan anti korosi yang dirancang untuk kelembapan konstan, melindungi perangkat elektronik dari kelembapan dan debu yang berlebihan. Langkah-langkah ini memungkinkan U-Pod berfungsi sepanjang tahun, beroperasi tanpa hambatan, bahkan pada suhu hingga lebih dari 45 derajat Celcius, ya, dan selama hujan lebat yang lazim terjadi di musim monsun India. Nah, seperti ini. Tetap ada ya kontrol gerak otomatis, jadi semuanya otomatis pakai AI, kontrol akselerasi dan pengereman dinamis, telemetri waktu nyata, navigasi suara dan visual. Ini sistem cerdas yang diaplikasikan nanti ya. India tahap pembangunan baru, proyek-proyek UST di India merupakan respon langsung terhadap kebutuhan kritis negara tersebut akan bentuk transportasi perkotaan baru yang ringkas. Berada di atas permukaan tanah, hemat energi, dan mampu mengangkut ribuan penumpang per jam tanpa memperparah kemacetan lalu lintas. Dalam konteks inilah, U-Pod baru dikembangkan luas, cepat, tahan terhadap perubahan iklim, dan canggih secara teknologi. Kendaraan inovatif ini mewakili generasi baru transportasi tingkat kedua yang mampu mengubah dinamika transportasi publik di daerah perkotaan yang padat penduduk. Ya. Kita bisa melihat ya, India adalah negara besar, pasar yang besar, ya. Dan ketika UST kemarin bekerja sama dengan Rites ya, Ltd, yaitu sebuah perusahaan yang fokus dalam pengembangan sistem transportasi cerdas ya di India, milik pemerintah India nih teman-teman, itu adalah membuka pintu gerbang utama kerjasama keberlanjutan bagi UST dengan pemerintah India, teman-teman. Oleh karena itu, ada juga kita kemarin juga pernah bahas ya, ada beberapa proyek India yang dikerjakan, dan bahkan pada saat kita bahas kali ini nih teman-teman ya, India memesan ya transportasi jenis baru yang disesuaikan dengan kebutuhan ya negara India. Ini luar biasa dahsyat ya untuk kedepannya. Ya. Kemudian lanjut, setahun penuh prestasi ya, kemitraan dan implementasi proyek baru, UST In Corporation ya merefleksikan hasil tahun 2025. Jadi ini rangkuman keberhasilan ya teman-teman di sepanjang tahun 2025 yang menjadi batu loncatan kesuksesan UST di tahun-tahun berikutnya, dimulai dari tahun 2026 saat sekarang ini. UST In, sebuah perusahaan teknik internasional, mengakhiri tahun dengan memperkuat posisinya di pasar-pasar utama dan meluncurkan pembangunan proyek baru. Perusahaan ini telah memperluas kemitraannya di dalam dunia Eropa dan BRICS, ya, memperkuat kehadirannya di arena internasional transportasi berkelanjutan. Selain itu, UST In Corporation telah mengkonfirmasi validitas sertifikat sistem manajemen internasionalnya dan standar negara untuk transportasi rangkaian dan sarana perkeretaapian telah disetujui di Belarus. Di sini peristiwa penting lainnya di tahun 2025 adalah ulang tahun ke-10 perusahaan. Dalam kurun waktu singkat ini, ekosistem transportasi string yang komprehensif telah terbentuk, mulai dari sains dan produksi hingga jalur produksi aktual. Perusahaan telah memindahkan teknologi UST dari tahap demonstrasi ke tahap proyek komersial nyata. Dengan demikian, kompleks Julius di Aquarel Ecopark telah beroperasi secara komersial selama setahun, yang menegaskan stabilitas teknologi tersebut. Ini ya, spesialis pelatihan untuk proyek transportasi string berskala global. Jadi di sini UST sedang mempersiapkan ya generasi-generasi luar biasa yang menjadi cikal bakal terbentuknya ya implementasi proyek-proyek UST di seluruh dunia. Karena jelas ini nggak cukup kalau dikerjakan 1-2 orang aja atau tim yang saat sekarang ini sudah running, teman-teman. Kita membutuhkan engineering atau konsultan ya yang memahami dan mengerti teknologi kita nih, teman-teman,
Sehingga spesialis pelatihan di sini untuk programnya kita juga terus kita aktifkan, galakkan guna mensukseskan ya implementasi proyek di seluruh dunia dengan sistem transfer teknologi. Di sini bagaimana caranya? Ya, caranya memperkuat kerjasamanya dengan universitas-universitas terkemuka di Rusia dan Belarus. Peristiwa pentingnya adalah penandatanganan perjanjian kemitraan ilmiah dan teknis dengan Universitas Pertambangan, ya, St. Petersburg, ya, yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kompleks kargo UST di industri pertambangan. Pada saat yang sama, perusahaan telah menjalin hubungan dengan Universitas Ekonomi Negeri Belarus dan Universitas Belarus Rusia di Mogilev, menciptakan landasan untuk pelatihan staf, penelitian, dan pengembangan staf program magang. USTIN semakin memperkuat jejak akademiknya dengan menyelenggarakan kompetisi internasional untuk makalah ilmiah yang menampilkan 40 delegasi universitas dari 6 negara dan memberikan serangkaian kuliah di universitas-universitas di Belarus dan Rusia. Kita bisa melihat nih teman-teman di sini ya, sangat kuat kerjasama UST dengan universitas-universitas khususnya di negara Belarus dan Rusia, dan juga di sini sudah merambah di 6 negara yang terkait teman-teman ya. Tidak menutup kemungkinan juga di masing-masing negara yang tentunya memiliki proyek-proyek ya yang sudah sebagai target implementasi teknologi UST ini teman-teman, termasuk di Indonesia ini nanti. Kita juga di Universitas di Indonesia ini tadi juga khusus ada materi yang khusus ya untuk membahas teknologi UST. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melahirkan ya, untuk melahirkan generasi-generasi penerus ya, insinyur-insinyur yang paham tentang teknologi UST sehingga teknologi ini bisa dengan cepat dan mudah diimplementasikan untuk memenuhi permintaan proyek yang ada di Indonesia, teman-teman. Ya. Pengakuan di tingkat negara bagian. Pada musim panas, Sergei, Sekretaris Negara-Negara Persatuan, mengunjungi Ekoteknopark milik UST. Kunjungan tersebut memperkuat dukungan ahli dan politik untuk pengembangan transportasi berbasis jaringan di dalam negara persatuan dan merupakan langkah penting menuju implementasi praktis proyek-proyek infrastruktur. Pada musim gugur, ETP menjadi tuan rumah pertemuan Dewan Ilmiah dan Pakar Komite Tetap Negara Uni Eropa. Dalam pertemuan tersebut, prospek implementasi transportasi string dalam kemitraan Rusia-Belarusia dibahas. Para peserta pertemuan merekomendasikan percepatan sertifikasi kompleks transportasi kereta api berantai, mendukung pendirian pusat pengujian khusus di Belarus, dan membentuk kelompok kerja untuk mempromosikan proyek-proyek Rusia dan Belarus. Ini ya yang kita bahas tadi ya, pasar dan peluang baru di negara-negara BRICS ya. Sini dihadiri 5.000 peserta dan dari 79 negara ya. Kita memanfaatkan momen ini juga untuk menjalin kerjasama ya. Kemudian kecepatan karat ya, U-Karat yang sangat laku ya. Yang saat ini menjadi ujung tombak terimplementasinya proyek-proyek komersial di berbagai negara termasuk Indonesia sendiri. Untuk proyek yang dia bangun di awal-awal nantinya itu model U-Karat ini. Nah, kecepatan 120 km per jam telah menjadi faktor penting dalam menunjukkan kesiapan kompleks tersebut untuk digunakan tidak hanya pada rute perkotaan dan pinggiran kota, tetapi juga pada rute antar kota yang lebih panjang. Kemudian perkembangannya sertifikasi internasional sebagai landasan kepercayaan pada teknologi ISO 5001 2018. Kemudian selanjutnya membangun kerangka regulasi. Ya, pada tahun 2025, USTIN Corporation mencapai tonggak penting dengan pembentukan kerangka peraturan komprehensif untuk transportasi string di tingkat negara dan integrasinya ke dalam sistem peraturan teknis Belarus dan Uni Ekonomi Euro-Asia. Komite Negara untuk Standarisasi Republik Belarus menyetujui standar nasional pertama yang secara langsung mengatur teknologi UST. Ya, ini tuh STB 2673 2025
sistem transportasi string, istilah dan definisinya. Kemudian memperluas portofolio proyek dan kehadiran geografis yang kemarin juga kita sudah bahas ya selama 2 kali kerjasamanya dari negara-negara Vietnam macam-macam ya. Kemudian ini dimulainya konstruksi pada proyek ditargetkan ya SOSMI. Nah, begini bentuknya ya, teman-teman. Persiapan untuk peningkatan skala dan implementasi praktis teknologi UST ini siap untuk implementasi praktis skala besar di berbagai wilayah di seluruh dunia. Hal ini tercermin dalam strategi pertumbuhan yang ditetapkan untuk tahun 2025 hingga tahun 2035 oleh kelompok perusahaan GTI pemegang saham di UST Incorporation. Teknologi transportasi string diposisikan dalam agenda negara persatuan, yaitu Belarus dan Rusia, dan BRICS, ya, mendapatkan pengakuan sebagai alat untuk integrasi infrastruktur di Rusia dan Belarus, serta untuk pembangunan berkelanjutan kota-kota di negara-negara mitra. Sepanjang tahun ini, perusahaan telah secara substansial memperluas portofolio proyeknya, menyiapkan solusi untuk pasar di Timur Tengah dan Indonesia. Pembangunan telah dimulai pada kompleks di Sanatorium Sosni bersamaan dengan pengembangan berkelanjutan proyek unggulan Karat yang telah menegaskan kematangan teknologinya dan kesiapan untuk diterapkan di berbagai jenis rute. Kita next, berita selanjutnya. Nah, ini kita berbicara tentang keamanan ya dan keandalan U-Pod ini ya. Ini keamanan elektronik transportasi yang berpikir sendiri ya. Jadi kita sudah memakai AI, teman-teman ya. Sistem pengirimannya selama pengereman ya untuk keselamatan lalu lintas U-Pod dari komplek UST menggunakan sistem pengereman servis dan darurat ya. Selama pengereman servis terjadi proses elektromekanis dengan pemulihan energi, mengembalikan sebagian daya ke baterai selama perlambatan. Sistem pengereman darurat beroperasi secara independen dari sirkuit utama dan mampu menghentikan kendaraan dalam hitungan detik, bahkan jika terjadi kegagalan elektronik. Ya. Ini bagi teman-teman atau kita yang membayangkan, ini kan satu jalur nih Pak, ya kan? Yang pertama jalan, seret. Hitungan 1 menit, 2 menit, jalan lagi, seret. Hitungan. Terus yang depannya kalau terjadi trouble ini tabrakan semua gitu kan. Nah ini ya perusahaan sudah memikirkannya nih teman-teman dengan sistem pengereman yang sangat canggih yang hanya kurun waktu hitungan detik saja dia sudah berhenti ya. Dan di sini nih perlu digarisbawahi bahkan jika terjadi kegagalan elektronik ya. Jadi sistem keamanannya sudah diperhitungkan sekali ya teman-teman ya. Semua subsistem penting cadu daya, komunikasi, penentuan posisi memiliki duplikat. Ini berarti bahwa jika satu modul gagal, ya, modul cadangan akan diaktifkan secara otomatis sehingga memastikan pengoperasian yang berkelanjutan. Nah, di sini dari keselamatan penumpang, kenyamanan dan keselamatan kendaraan UST saling berkaitan. Kabin U-Pod dilengkapi dengan sistem pengatur suhu dan pencahayaan cerdas yang beradaptasi dengan jumlah penumpang dan suhu luar. Kamera video dan mikrofon internal memastikan komunikasi dengan operator, sementara pintu dilengkapi dengan pengontrol penutup. Jika pintu gagal menutup dengan benar, kendaraan tidak dapat bergerak dalam situasi darurat. Disediakan penggerak pembuka pintu manual dan sistem penerangan darurat. Pengujian dan kontrol kualitas sebelum menuju lokasi pengujian di Belarus dan UE, setiap U-Pod menjalani inspeksi multitahap. Yang pertama adalah simulasi komputer terhadap beban dan penyimpangan. Yang kedua adalah uji laboratorium untuk ketahanan terhadap getaran dan perubahan suhu. Hasil yang terbukti, keamanan U-Pod adalah hasil dari ribuan solusi rekayasa yang disatukan oleh filosofi umum. Tidak ada kompromi antara kecepatan dan keandalan. Berkat arsitektur yang dirancang dengan matang, redundansi sistem dan kontrol cerdasnya, transportasi rel tali benar-benar aman. Ya. Jadi tentang keamanan keandalan U-Pod itu sudah dipastikan aman nih teman-teman. Nah, ini sistem apa utamanya ini sebenarnya nih teman-teman ya keamanan ya.
Karena kita harus mengaca dulu ya, kita itu adalah perusahaan startup yang memproduksi sebuah teknologi baru yang belum ada di dunia, ya, belum ada di dunia. Dan orang saat implementasi proyek, dia juga mikir nih, ini beneran aman nggak sih, gitu kan. Jadi ya, kalau kita pastikan keamanannya, apalagi itu udah beroperasi dan nanti mungkin dalam waktu hitungan bulan itu sudah menampung ribuan orang dan tidak ada kendala dan bahkan orang puas malah ingin kembali menaiki transportasi kita dengan tujuan hanya untuk bersenang-senang teman-teman ya. Jelas ya, jelas itu nanti akan memiliki dampak yang sangat signifikan ya untuk perkembangan permintaan proyek di berbagai negara. Nah, ini transportasi string pengaman menghadapi musim dingin ya, keunggulan kompleks UST. Setiap tahun musim dingin menjadi tantangan serius bagi daerah dengan iklim sedang dan keras. Salju, es, dan embun beku dapat menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan bagi transportasi penumpang dan barang, serta meningkatkan beban anggaran kota. Oleh karena itu, transportasi tidak hanya harus tahan terhadap dingin, tetapi juga harus beradaptasi secara maksimal terhadap kondisi ekstrim. Ini juga sangat penting, teman-teman, karena transportasi kita itu juga untuk negara-negara beriklim dingin. Ya. Oleh karena itu, sistem untuk operasional transportasi kita untuk negara-negara beriklim dingin dengan negara beriklim panas itu berbeda. Itulah mengapa kita memiliki pusat uji coba yaitu di Belarus yang negaranya negara dingin, bermusim dingin, dan memiliki pusat uji coba di Sharjah, Uni Emirat Arab, di bawah terik matahari di atas padang gurun pasir yang luar biasa panas nih, teman-teman. Artinya kita siap untuk menerima permintaan proyek dari berbagai negara di seluruh dunia. Apakah itu beriklim dingin ataukah beriklim panas. Nah, di sini biaya perawatan musim dingin, pemeliharaan tahunan fasilitas umum selama musim dingin merupakan bagian penting dari anggaran kota. Misalnya di Amerika Utara, jutaan ton garam dibutuhkan setiap tahunnya dan peralatan kota bekerja sepanjang waktu selama turun salju. Kita langsung aja di sini. Ini ya, keuntungan transportasi sering di musim dingin. Kompleks transportasi dan infrastruktur UST menawarkan pendekatan yang sangat berbeda untuk operasi musim dingin dengan sejumlah keunggulan signifikan. Pertama, desainnya mengasumsikan dampak minimal salju dan es pada sarana perkeretaapian dan struktur rel. Ya, posisi rel di atas permukaan tanah, mencegah penumpukan salju dan es di rel seperti yang terjadi pada tingkat pertama. Permukaan yang sempit dan halus tidak menciptakan area yang luas ya untuk menumpukan salju dan es tidak tetap ya berada di atasnya. Kontak pertama kendaraan U-Pod ya dengan permukaan secara efektif membersihkan es kecil yang mungkin telah terbentuk. Ya, kedua, fitur khusus struktur jalur UST yang menghilangkan kebutuhan kendaraan untuk bersentuhan dengan sistem kawat listrik atas sistem penggerak traksi dan penyimpanan energi internal U-Pod membuatnya tahan terhadap pembekuan sehingga menghilangkan kebutuhan akan perangkat pemanas di sepanjang jalur. Hal ini membedakan solusi UST dari tram atau kereta listrik yang memiliki jaringan kontak yang dapat terpengaruh oleh pembekuan dan membutuhkan pemanasan yang mahal. Nah, ini ya. Jadi di sini nih, teman-teman, itu ada sistem sendiri yang di mana tidak adanya terjadi penumpukan ya salju di sini ya, di lintasan ini.
Dan kemudian salju ini akan bersih sendiri ketika unit transportasi kita ini melewatinya nih teman-teman. Ya, ada sistem di sini yang membuat salju tersebut bisa mencair sendiri. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Berita terakhir. Ekowisata dan transportasi rantai model pembangunan baru dalam ekonomi global. Ya, di sini ya kendalanya, aksesibilitas transportasi tetap menjadi kendala utama bagi ekowisata di banyak negara. Solusi tradisional tidak cocok karena sejumlah alasan. Emisi berbahaya, kurangnya kondisi untuk pembangunan jalan, profitabilitas rendah pada rute dengan medan yang sulit, dan sebagainya. Disinilah kompleks transportasi dan infrastruktur UST berperan yang dirancang untuk mengatasi semua masalah di atas. Ya. Potensi ekonomi ekowisata memecahkan beberapa masalah strategis sekaligus karena mendiversifikasi perekonomian daerah yang jauh dari pusat industri utama, menciptakan lapangan kerja tanpa merusak ekosistem alam, mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah mulai dari pembangunan hotel hingga layanan untuk industri lokal, meningkatkan investasi dan daya tarik citra seluruh negara atau wilayah tertentu. Pada saat yang sama, paradok utama ekowisata adalah bahwa pengembangannya membutuhkan infrastruktur transportasi yang dengan sendirinya sering menjadi sumber dampak lingkungan, pengundulan hutan, fragmentasi lanskap, peningkatan emisi berbahaya, dan kebisingan yang terus-menerus. Nah, ekowisata yang kayak seperti ini nih, teman-teman, ya. Kalau kita mikir nih, kalau kita pakai nge-Grab, naik Grab, itu Grab yang model bagaimana yang bisa melewati jalan yang seperti ini, teman-teman. Ya. Kalau misalnya di sini ada pembangunan misalnya resort atau hotel berbintang atau bagaimana yang memang kalau ibaratnya orang-orang yang kepengen wisata itu dia kepengen dekat dengan alam dan berada pada apa kondisi yang benar-benar baru, benar-benar bisa membuat mereka nyaman dan tenang nih teman-teman. Ya, mereka banyak kan belusukan di tempat-tempat seperti ini nih teman-teman. Ya. Jadi ya secara otomatis ya kita membutuhkan sebuah sistem transportasi seperti halnya Sky Transport yang dapat dibangun di kawasan-kawasan seperti ini. Apalagi membutuhkan ya tempat-tempat wisata yang saling terintegrasi. Jadi menghubungkan antara tempat satu wisata yang lain dengan wisata yang lain, tempat wisata yang lain, teman-teman. Jadi ketika pada saat sekarang nih, teman-teman ya, ketika teman-teman dihadapkan pada sebuah pilihan ya paket pariwisata ya, paket pariwisata dan itu kapasitasnya itu jelas di luar negeri ya, bukan cuma di Indonesia. Keliling dunia, 7 negara, 4 negara, 3 negara. Kita lebih cenderung mengikuti atau mengambil paket wisata dengan tujuan apa sih? Dengan tujuan nggak hilang. Kedua, dengan tujuan nggak ketipu. Yang ketiga, dengan tujuan nggak ribet. Ini nanti milih hotelnya yang bagaimana, takutnya nanti harganya kemahalan, nggak sesuai dengan budget, macam-macam nih teman-teman. Ya. Apalagi dalam bidang transportasinya, kan nggak mungkin kalau kita kepengen wisata misalnya di India, ataukah di Rusia, ataukah di mana, di Amerika, ataukah di mana nih teman-teman, ataukah bahkan di Indonesia saja mungkin kalau saya sendiri orang Jawa, misalnya di Kalimantan atau di Sumatera, ataukah di mana saja di situ teman-teman tempat-tempat wisata ya. Kita kan orang asing kan, termasuk meskipun saya sendiri orang sana nih, tapi saya sendiri kan belum tahu tempatnya di mana ya, anggarannya ini berapa ya. Terus nanti ya kalau misalnya memakai transportasi ya kan itu di sana ada Grab enggak ternyata kalau ada Grab itu tarifnya berapa jauhnya berapa kan gitu kan mungkin ya kita bisa melihat melalui map tapi di bayangan itu ya pusing sekali teman-teman ya, pusing sekali ya di bayangan aja pusing apalagi kalau nanti sudah sampai tempat tujuan itu bingung ini nanti mau kemana ya itulah mengapa orang-orang yang biasanya main aman, dia pasti ambil paket pariwisata, main aman, karena sudah tinggal nempel. Tapi ini ada tapinya.
Kalau paket pariwisata itu kita nggak tahu ya, kalau kalau orang-orang misalnya pada umumnya itu kan, kalau wisata, kalau saya ini kita wisata yang memang benar-benar melepas ya, melepas lelah, melepas penat, intinya kita refresh lah ya. Tapi ada sebagian orang yang ke tempat wisata itu cuma ngumpulin foto doang gitu. Jadi di tempat satu foto-foto-foto, udah kabur lagi ke tempat lain ya, foto-foto lagi tempat. Jadi kalau ibaratnya kita mengambil paket-paket wisata, ini biasanya ini kekurangannya ya, batas waktunya itu sangat sempit nih teman-teman. Jadi kita kayak orang diburu waktu, jadi kayak lari-lari ya. Belum puas di sebuah tempat ya kan, cuman foto beberapa cekrek atau cuman baru istirahat, udah pindah lagi ke tempat lain, pindah lagi ke tempat lain. Akhirnya apa? Akhirnya di ujung cerita nih teman-teman ya, kita capek, stres. Tujuannya wisata senang-senang, nyaman, santai, tapi di ujung jalan kita ujung-ujungnya stres. Ya. Karena itu tadi diburu waktu nih teman-teman. Ya, ada banyak faktor yang mempengaruhi seperti itu. Ya. Nah, dengan adanya sistem terintegrasi yang diberikan oleh transportasi kita, UST nih teman-teman, kalaupun kita nggak memenuhi paket ya, kita nggak mengambil paket ekowisata ya, atau wisatawan nih teman-teman, jika itu terintegrasi dengan transportasi ya, U-Sky, lebih enak nih, lebih enak ya. Kita mungkin langsung ke apa itu namanya, ke fasilitas hotel, resort ya, di situ pasti ya harga-harganya pasti pasti udah ada nih teman-teman. Nah, mau kemana-mana kita tinggal masuk memakai fasilitas Yuskay Transport. Dalam artian kalau yang jauh-jauh nih teman-teman, ya. Kita nggak mungkin kalau kita naik Grab tapi jaraknya 30 km gitu, atau 25 km, itu menghabiskan uang banyak sekali teman-teman. Ya. Kalau itu naik Grab ya. Mungkin kita di situ di tempat pariwisata bayangannya kita ada fasilitasnya Yuskay Transport di situ, ke tempat wisata yang lain ya. Kita di sana makan santai, mungkin di daerah situ ya kita pakai Grab deket-deketan, mungkin cuman 3 km, 4 km itu bisa ditoleransi lah teman-teman ya. Mungkin ya sekali jalan 20.000 atau 30.000 atau paling mahal 50.000 lah. Tapi kalau sekali perjalanan nih, kalau kita misalnya ada 4 wisata nih berjauhan ya, tempat wisata misalnya Bali nih kan, kepengennya di tempat yang satu nih naik Grab habis 200.000. Setelah itu siang ke tempat wisata yang satunya lagi naik Grab lagi habis lagi nih 150.000. Naik lagi bisa hampir 1 juta hanya buat bayar Grab ini teman-teman. Ya, buat bayar Grab ini. Nah, makanya kita bisa bayangin kalau itu misalnya di negara-negara yang memiliki ya pusat-pusat pariwisata yang menarik nih teman-teman ya, termasuk di Indonesia juga, jika itu ada sistem transportasi terintegrasi, masuknya itu hanya melalui Yuskay Transport, itu pariwisata itu justru malah menarik, malah lebih banyak yang kepengen datang. Karena mereka mikir, duitku nggak habis di transportnya. Karena apa? Poin utama kita pariwisata nih, berpariwisata ini yang keluar paling banyak nih teman-teman ya, keluar paling banyak yang utama ya. Yang pertama yaitu penginapan, hotel. Ini yakinlah bisa terkontrol lah, soalnya setiap malamnya kita udah tahu kan, misalnya hotel 1 malam 1 juta, ya. Kalau kita misalnya nginep 5 hari mungkin 5 juta, gitu. Atau misalnya 700.000 yang model-model menengah lah ya, yang layak udah layak buat tempat tidur lah 700.000, 500.000 ya. Kalau 5 hari kan udah 2,5 juta. Anggaran udah tepat nih 2,5 juta, nggak mungkin naik lah. Kemudian yang kedua makan ya. Makan ini kan kondisional. Tapi kalau misalnya wilayahnya tempatnya Bali ya, Bali ataukah tempatnya ya, kalau misalnya kalau di luar negeri nih, makan ini juga jadi perkara nih teman-teman ya. Ini perkara sekali loh. Kenapa? Karena kita nggak ngerti antara tempat makan lokal sama tempat makan turis.
Contoh nih, kalau di Bali, tempat makan untuk orang asing sama tempat makan warung lah ibaratnya, orang lokal, itu harganya juga beda nih, teman-teman. Harganya juga udah beda, gitu. Kalau tempat lokal, orang-orang biasa mungkin ya 15.000 per porsi itu bisa. Tapi kalau untuk yang kafe, yang untuk turis-turis, kalau orang-orang asing itu bisa satu porsi itu 50.000, 100.000. Ya. Saya aja kemarin itu beli apa kopi ya, americano. Harganya 65.000, gila kak? Ya. Harganya 65.000. Rasanya yang nggak ngalor, nggak ngidul ya. Masih enakan kopi buatan saya. Kalau di tempat saya itu harganya 15.000 itu jauh lebih enak daripada yang harganya 65.000. Ya. Karena saya itu paling anti beli gengsi, teman-teman. Paling anti beli gengsi. Tapi karena memang tempatnya yang jualan itu diperuntukkan untuk turis, untuk bule, ya harganya meledak segitu. Ya. Jadi antara penginapan, makan adalah yang tiga. Yang ketiga ini yang nggak bisa terkontrol ini. Nah, jadi yang makan ini hubungannya sama yang ketiga ini apa? Transportasinya. Jadi kita kan nggak ngerti nih tempat makan mana nih yang murah, mana nih yang murah kan. Kita cari, otomatis pakai apa? Pakai Grab. Kita muter-muter ya kan. Itu udah ngabisin duit nih dari transportasinya aja. Bayangin nih, bisa bayangin ya. Bisa bayangin. Nah, dari penginapan, makan, transportasi nih. Kalau di luar. Ini bule-bule ini juga kemarin itu di apa itu namanya di Bali nih teman-teman, di tempat apa dekat pelabuhan ya, di dekat pelabuhan, di situ nggak boleh Grab masuk, di situ harus taksi ya, konsepnya harus taksi. Jadi atau Grab yang di situ tapi lewat offline, nggak lewat aplikasi. Harganya ya mahal, ya harganya mahal, bisa sampai 100.000, 200.000. Sekelas bule aja nih teman-teman, sekelas bule nih, dia rela jalan jauh sampai keluar dari area itu loh, demi mencari ya transportasi atau Grab yang lebih murah layanannya. Bayangin. Pak, itu kan sekali, masalahnya dalam sehari itu bisa berkali-kali loh. Kita bisa habiskan uang itu hampir 1 juta, bahkan 1 juta lebih cuman buat nge-Grab, bayangin. Gila nggak? Ya. Belum lagi masalah makan nih. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kalau sistem ekowisata, ya ekowisata kalau gini nih, ya trouble-trouble wisata seperti ini nih, kalau nggak terpecahkan nih teman-teman, ya turis itu juga malas, ya turis itu juga malas. Ini kepengennya cari hiburan, cari tenang, malah stres, ya malah stres. Kecuali yang duitnya memang banyak loh, ya. Kalau duitnya banyak, dia mungkin bisa sewa sewa apa itu namanya kendaraan lah, ya sewa mobil ya. Tapi kalau sewa mobil juga ada resikonya nih. Ya. Kalau resikonya terserempet, atau kan tabrakan, ataukah nyasak pot lah ibaratnya ada goresan dikit, itu juga eh, dendanya juga mahal sekali nih teman-teman. Ya. Makanya dengan adanya begitu, Sky Transport ini juga bisa melihat nih peluang di situ. Ternyata tempat-tempat ekowisata, fasilitas pariwisata di sini juga peluang yang sangat besar untuk kita masuki. Nah, transportasi kita yang untuk ekowisata nih, saat sekarang ini yang mendukung Jukarat juga mendukung, ya, Unilight untuk pariwisata juga mendukung, kemudian Uniwin, ya, isinya 2 penumpang, itu juga keren untuk pegunungan seperti ini, ya. Jadi kita bisa kondisikan nih, teman-teman. Itulah kehebatannya sistem transportasi Sky Transport yang kita dukungi. Ya, oke, begitulah ya. Webinar dari saya buka pertanyaan. Bila ada pertanyaan teman-teman ya, untuk kita diskusikan. Target IPU, kapan Pak? Nah, ini kemarin nggak ikut di webinar ya, udah berkali-kali ya. Udah berkali-kali kita bahas dividen IPU, dan sampai.
Jadi ya, poinnya teman-teman ya, poinnya ya, perusahaan saat sekarang ini sudah memiliki portofolio proyek. Portofolio proyek itu adalah sumber pendapatan bagi perusahaan. Yang saat sekarang ini yang sedang dikerjakan itu ada sekitar 12 proyek yang sudah masuk studi kelayakan. Itu 6 bulan. Perkiraan semester pertama tahun ini sudah beres, yang itu sebagai sumber pendapatan kita untuk pembagian keuntungan di Q4. Ya, targetnya seperti itu. Ya. Q4 tahun 2026, yaitu sekitar Oktober, November, Desember. Kepastiannya nanti pasti diumumkan sama perusahaan setelah perusahaan menerbitkan laporan keuangan ataukah pendapatan dirasa cukup. Ya. Nah, untuk IPO sudah kita bahas di bagian development 2025-2035 dan bahkan untuk parameter IPO ini nih ya itu sudah diberikan semenjak bulan Juli tahun 2024. Jadi sudah lama sekali. Sudah lama sekali untuk pembahasan dividen dan IPO ini dibahas berkali-kali, teman-teman ya. IPO targetnya apa? Targetnya bila perusahaan ya ini parameternya ini rumusnya. Bila perusahaan ya selama 2 tahun berturut-turut menghasilkan keuntungan di atas biaya operasional 40%, ya, 40%, dan setiap tahunnya meningkat 30% labanya, ya, selama 3 tahun berturut-turut, ya, itu baru perusahaan tutup stick dan IPO. Mengapa? Karena itu syarat, ya, syarat yang diberikan oleh baik London Stock Exchange maupun Nasdaq, syarat umum. Jadi perusahaan yang boleh masuk di London Stock Exchange ataukah Nasdaq, ya, itu harus perusahaan yang sudah profitable, perusahaan yang sudah bisa menghasilkan keuntungan secara mandiri dari sirkulasi bisnisnya. Jadi kalau perusahaan itu belum bisa hasilkan keuntungan, nggak boleh IPO, nggak boleh IPO. Dan syaratnya itu, ya, itu antara 2 sampai 3 tahun. Nah, saat sekarang ini nih perusahaan lagi ngejar syarat-syarat tersebut. Ya, saat ini. Kalau misalnya tahun 2026 nanti misalnya apa itu namanya pendapatan yang dihasilkan perusahaan itu menembus memenuhi syarat, ya sudah, tinggal tunggu berapa? 2 kali lagi. Kan tadi syaratnya berapa? Tiga kali kan? 3 kali sama dengan berapa? 3 tahun. Ya. Kalau 2026 tembus, ya berarti kan berapa? Kurang 2 berarti 2027. 2027 kalau tembus berarti 2028, 2028 tembus ya udah beres IPO. Nah, seperti itu. Jadi masa transisi saat sekarang ini perusahaan lagi fokus masuk pada masa transisi, ya. Masa transisi penutupan stake yang di mana ditandai targetnya, ya, targetnya stake 15 tetap dibuka, ya. Tetapi remunerasi juga dibagikan. Ya, jadi di sisi lain kita mendapatkan penghasilan, di sisi lain kita mendapatkan penghasilan dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Di satu sisi, yang lain lagi kita mendapatkan kesempatan untuk ikut berkontribusi. Ya. Beres itu ya. Itu parameternya yang jelas ya. Parameter itu hitungan, pasti sesuatu yang pasti hitungan, rumus ya. Terus yang nggak pasti apa? Yang nggak pasti realisasinya. Kalau realisasinya memenuhi rumusnya, parameternya, ya sudah masuk rumus hitungan. Nah, itu bedanya realisasi dengan parameter rumus, teman-teman. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan, teman-teman? Beres?
Ada yang tanyakan? Sudah beres ya? Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Semangat untuk rekan-rekan Nusantara. Eh, Kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Julfa, bahwa ada pengkaderan di dalam ilmu string teknologi. Nah, itu ada sedikit kerjasama-kerjasama, utamanya diawali di Belarus. Nah, itu tidak menutup kemungkinan kalau melihat portofolio Indonesia itu kan 24 proyek. Tentunya ada suatu kesempatan terbuka universitas-universitas yang untuk bisa diajak kerjasama dengan eh, UST String Technology. Nah, apakah sudah ada ya dari kota-kota atau dari sini kan ada dua lembaga ya Pak. Ya satu lembaganya implementasi proyek kan Cakrawala Mingki Nusantara. Apakah sudah ada berita-berita pendekatan dengan akademisi, Pak? Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, mengenai itu pengembangan, Pak. Pengembangan untuk generasi ya, untuk generasi penerus itu belum. Karena kita melihat dari Yudhiski Nusantara Technologies dan PT Minski Cakrawala Nusa itu saat ini lebih fokus ya, masih lebih fokus untuk mengimplementasikan proyek ya, proyek-proyek nyata karena itu sebagai batu loncatan utama kita. Ya. Sebagai batu loncatan kita untuk mengembangkan proyek-proyek selanjutnya di Indonesia. Yang jelas untuk saat ini target goal yang utama ya proyek nyata, proyek implementasi proyek yang ada di Indonesia. Ya. Setelah itu baru mungkin ke akademisi karena bagaimanapun juga untuk pembangunan ya pembangunan itu juga dibangun ya oleh tenaga kerja yang ada di Indonesia. Mungkin kita nanti kerjasama dengan pengembang-pengembang yang ada di Indonesia. Nah, gitu, Pak Windu. Oke, teman-teman, ada yang lain lagi? Ya, Bu Irna Wastu bisa dilihat di Google tentang Q, kuartal. Kuartal itu 1 tahun 4, ya. Itu kuartal pertama, Januari, Februari, Maret. Kuartal kedua, Maret, April, Mei. Kuartal ketiga, Juni, Juli, Agustus. Kuartal ketiga, jadi kuartal pertama ya, Januari, Februari, Maret. Ya. Kuartal kedua, April, Mei, Juni. Ya. Kuartal ketiga, Juli, Agustus, September. Kuartal keempat, Oktober, November, Desember. Jadi ya, 1 tahun itu ada 4 kuartal. Biasanya kuartal ini itu bila di perusahaan atau di ekonomi bisnis itu sebagai kalender ya. Jadikan sebagai kalender laporan perkembangan perusahaan. Dan ada juga perusahaan yang penerbitan laporan keuangannya per kuartal untuk menyeleksi. Ya, bisa di ini ya Bu, bisa di apa itu namanya lihat di berbagai sumber.
tentang kuartal. Tanya aja di Google ya, kuartal itu apa gitu. Satu tahun berapa kali. Kemudian perusahaan ini ke depannya bisa seperti Facebook, bahkan bisa melebihi kalau bagi hasilnya sampai 4 kali dalam setahun. Ya, kalau bagi hasil itu tergantung kebijakan perusahaan sebenarnya. Ya, jadi nggak ada rumus baku ya perusahaan itu mau bagikan dalam satu tahun berapa kali gitu kan. Yang perusahaan yang nggak membagikan dividen juga ada. Yang membagikan dividen setiap tahun atau satu tahun sekali ada. Yang membagikan dividen per semester juga ada. Yang membagikan dividen per kuartal atau 4 kali setahun juga ada. Jadi ya itu nanti kita lihat ya nanti ya bagaimana ya, pembagiannya. Untuk saat ini itu saya lihat kemarin untuk development 2025, 2035 itu belum ada keterangan tentang itu. Dalam satu tahun mau dibagikan berapa gitu kan. Tapi kalau saya kasih untuk pendapat saya sendiri sih, saya kasihnya pasti standar, ya, setahun sekali. Karena standarnya kan perusahaan setahun sekali. Sebenarnya itu sama saja sih, teman-teman ya. Mau berapa kali itu sama saja. Itu kan pembagian itu kan sebenarnya kan dari pendapatan. Ya. Kalau misalnya nih, perusahaan itu kan ada yang namanya laba ditahan. Ya. Apa yang dimaksud laba ditahan? Jadi perusahaan itu sudah terima laba, ya sudah terima laba, ditahan, nggak dibuat apa-apa, ya ditabung lah ibaratnya. Ditabung. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas perusahaan, untuk memenuhi biaya operasional, ataukah pembagian keuntungan atau dividen di tahun-tahun berikutnya. Contohnya dia development yang diberikan oleh GTI tahun 2025 hingga tahun 2035 ya. Di situ GTI menerangkan bahwa syarat untuk pembagian remunerasi ya. Jadi ya sebelum pembagian keuntungan sebelum IPO itu sebenarnya belum bisa dikatakan dividen ya sebutannya, namanya saja ya. Namanya bisa remunerasi, bisa bonus, bisa reward macam-macam ya. Intinya hadiah lah terserah ya. Intinya sumbernya sama-sama dari laba bersih. Ya. Nah, itu perusahaan intinya standarnya itu intinya operasional cukup, terus labanya mencukupi, ya udah dibagikan. Jadi nggak ada parameter baku yang perusahaan harus hasilkan pendapatan di atas 40% baru boleh membagikan remunerasi. Itu nggak sampai situ. Kemarin diperjelas di GTI Development tahun 2025-2035. Teman-teman bisa buka sendiri, pelajari sendiri. Saya cuma bantu poin-poinnya aja di sini. Ya. Per tahunnya berapa? Nah, kalau saya lihat di Nasdaq ya dan apa itu namanya London Stock Exchange, teman-teman juga buka sendiri. Ini sebenarnya publik, informasi publik. Teman-teman buka sendiri nanti temu sendiri ya. Saya cuma bantu nyampaikan aja. LSE, Nasdaq itu syarat utamanya. Intinya perusahaan ini bertumbuh setiap tahunnya di laporan keuangannya minimal 3 kali. Kemudian dia profitable, bisa menghasilkan keuntungan itu aja. Itu aja. Dia udah bisa IPO. Nggak ada syarat harus 40%, harus ini nggak ada. Harus 40% mendapatkan pendapatan laba atau 40% di atas biaya operasional nggak ada. Ya, nggak ada seperti itu. Makanya inilah yang lagi dikejar mati-matian oleh UST. Ya. Itu kerja keras banget loh, portofolio proyek 251 proyek. Kita mungkin seumur hidup sekali-kali aja satu proyek aja belum mesti kalau pecah telur itu. Soalnya hubungannya langsung kepala-kepala gitu, kepala pemerintah, pemkot, pemprov gitu. Belum lagi pintu gerbang utama harus dijebol dulu, yaitu negaranya.
Kalau negara nggak ngizinin ya udah kita nggak bisa masuk. Ya. Kalau negaranya ngizinin ya udah itu nanti baru anak-anaknya ngizinin atau masuk bisa masuk kita. Ini kerja keras luar biasa. Nah, oleh karena itu nih teman-teman jika dilihat dari situ nih teman-teman ya dilihat dari situ kita bisa simpulkan sebenarnya saat sekarang ini posisi kita itu sudah punya pasar, sudah punya proyek pesanan ya dari berbagai fase kondisi meskipun sebagian besar juga masih pengajuan proposal ya. Tapi kan nggak mungkin ditolak semua kan. Kalaupun ditolak pun nggak masalah karena modalnya juga cuma pengajuan kerjasama. Tapi kan kita ajukan lagi juga bisa di wilayah lain lah di negara yang sama di wilayah lain juga bisa, gitu kan? Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi sumber pendapatan itu sudah ada. Yang kedua, tinggal pendapatannya diterima apa belum. Kalau pendapatannya diterima, ya tinggal didistribusikan kan gitu. Jadi posisi saat sekarang ini kita sumber pendapatannya sudah ada, tapi pendapatannya belum diterima. Ya. Itulah mengapa trouble-nya, mengapa perusahaan belum mengumumkan secara pasti besarannya berapa, kapan pembagiannya, gitu. Masih estimasi itu pun masih rabu-rabu jika pendapatan perusahaan cukup kan gitu. Itu berarti perusahaan belum pegang uang gitu. Artinya apa? Ya kita nunggu laporan keuangan ini. Moga-moga ini tahun 2026 ini dengan adanya 12 proyek yang masih fase studi kelayakan tahap akhir ini itu udah mengucur mulai mengalir di sini pendapatannya tahun ini. Kalau ini mengalir ini pecah telur teman-teman. Nah, pecah telur. Kalau pecah telur nanti mungkin perusahaan sebagian labanya dibagikan, sebagian ditahan. Ya, ditahan dulu. Ditahan untuk apa? Untuk stok tahun depan nih, kan masih ada tahun 2027 kan. Biar apa? Kalau tahun 2027 nanti ibaratnya ada penghasilan pendapatan baru, itu bisa untuk meningkatkan volume penghasilan. Agar apa? Agar syarat peningkatan 10% dalam setiap tahun yang diberikan oleh Nasdaq dan LSE ini untuk IPO itu tadi agar terpenuhi. Nah, nanti kalau sudah terpenuhi 10%, ternyata ini 20% ini kenaikannya. Ya 10% aja yang diberikan, yang 10% labanya ditahan lagi. Buat apa? Buat nanti bantu 2028 biar pertumbuhannya bisa naik 10% lagi gitu. Jadi di sini nih perhitungannya manajemennya matang sekali teman-teman. Ya, nggak asal-asalan gerudak-geruduk itu nggak asal-asalan. Apalagi perusahaan sebesar UST ya. Jadi memang rumit sekali ya, rumit sekali. Ya, kalau kita urusannya sama perusahaan, kalau kita kaji lebih dalam, gitu kan. Kaji lebih dalam seperti itu tuh mainnya. Mengapa sih kok punya kita itu lebih enak? Sebenarnya punya kita itu punya lebih enak loh daripada teknologi perusahaan-perusahaan yang lain loh ya. Mengapa? Karena baku. Enaknya itu kita baku. Bakunya apa, Pak? Bakunya di produk. Kan tinggal negaranya mana, proyeknya di mana, nilainya berapa, ya kan? Pembangunannya butuh berapa lama, ya udah beres kan? Satu proyek berapa? Ini nanti kan dikalkulasi kan jualan proyek kan enak. Negara A sekian proyek, negara B sekian proyek, negara C sekian proyek, negara D sekian proyek, di total semua nilai omsetnya berapa, nanti rata-rata keuntungannya berapa, dibagi majebret, hitungannya lebih enak ya. Hitungannya lebih enak daripada perusahaan-perusahaan yang melibatkan ibaratnya seperti perusahaan aplikasi ya, seperti Amazon, ya, Facebook atau apa itu kan apa hitungannya lebih lebih rumit sekali. Ya. Kan kita nggak bisa ngitung ini nanti orang yang register akun Facebook berapa banyak ya setiap harinya, ataukah di Google orang yang mengakses Google ini berapa juta ya atau berapa miliar ya setiap harinya ya. Biasanya sulit sekali ya seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita itu sebenarnya ngitungnya enak. Itulah mengapa di tahap awal pun kita bisa mendeteksi nih.
berapa potensi kita untuk ke depan. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, itu ya webinar dari kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With you, Sky. Save the planet. Warahmatullahi wabarakatuh.